Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Ekonomi Perdagangan Internasional akan menyampaikan materi mengenai perkembangan ekspor dan daya saing nasional. Anggota kelompok kami terdiri dari 6 orang. Yang pertama Angger Prasetyan Adi dengan NPM 1811021032. Yang kedua Arif Irawan dengan NPM 1711021076. Yang ketiga Khalid Anwar Afandi dengan NPM 1851021016. Yang keempat Listia Oktavianti Panjaitan dengan NPM 1811021020. Yang kelima Nadia Salima dengan NPM 1811021046. Dan yang keenam Ronaldo Darmawan Putra dengan NPM 1811021050. Perkenalkan, nama saya Ronaldo Darmawan Putra dengan NPM 1811021050 yang akan menjelaskan submateri pertama yaitu ekspor. Singkatnya, ekspor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain. Adapun kegiatan ekspor adalah sistem perdagangan dengan cara mengeluarkan barang-barang dari dalam negeri ke luar negeri dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku. Ekspor merupakan total barang dan jasa yang dijual oleh sebuah negara ke negara lain, termasuk di antara barang-barang, asuransi, dan jasa-jasa pada suatu tahun maupun periode tertentu. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nadia. Baik, materi berikutnya mengenai analisis daya saing. Analisis daya saing ini sebagian besar merujuk pada TCD atau Trade Competitiveness Diagnostic, di mana hal ini merupakan pendekatan yang bertujuan untuk memahami atau memberikan pemahaman mengenai posisi, performa, dan kapabilitas sebuah negara pada pasar ekspornya serta faktor yang mempengaruhi daya saingnya. Nah, aktivitas perdagangan ini merupakan lensa yang berguna untuk mengukur daya saing. Analisis daya saing yang dilakukan terdiri atas dua komponen ya. Yang pertama yaitu analisis kinerja perdagangan. Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran detail atas kinerja ekspor secara historis. Kemudian yang kedua yaitu diagnostik daya saing. Diagnostik ini bertujuan untuk menganalisis daya saing termasuk faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kinerja ekspor, dan diagnostik ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Selanjutnya kita akan membahas mengenai analisis kinerja perdagangan. Analisis kinerja perdagangan ini memberikan penilaian secara kuantitatif dan kualitatif dari performa perdagangan dengan menggunakan dekomposisi pertumbuhan perdagangan internasional. Pertumbuhan ekspor dapat terjadi karena 4 dimensi sebagaimana yang ditunjukkan pada gambar ya. Dalam melakukan analisis kinerja perdagangan terdapat 4 faktor utama. Yang pertama yaitu insentif margin, yang kedua exentive margin, yang ketiga quality margin, dan yang keempat sustainability margin. Kemudian analisis kinerja perdagangan ini dilakukan dengan 4 tahapan. Yang pertama yaitu tahapan pemilihan peer countries yang bertujuan sebagai benchmark dari kinerja negara yang kemudian diukur. Nah, umumnya peer countries ini meliputi kombinasi antara negara tetangga, negara dengan ukuran pertumbuhan ekonomi, struktur yang sama, dan negara kompetitor. Kemudian tahapan yang kedua yaitu pengumpulan dan kompilasi data, baik data secara cross-section maupun time series. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu analisis dan interpretasi. Dan tahapan yang terakhir yaitu identifikasi tantangan utama pada daya saing. Mungkin itu saja bahasan dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Listia Oktavianti Panjaitan dengan NPM 1811021020. Di sini saya akan menjelaskan tentang diagnostik daya saing. Jadi dalam melakukan diagnostik daya saing itu ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu ada akses pasar, yang kedua ada faktor sisi suplai, dan yang ketiga ada dukungan promosi perdagangan. Nah, untuk akses pasar sendiri itu merupakan sebuah konsep yang membahas kebijakan dari perdagangan itu yang dapat memfasilitasi atau membatasi kegiatan eksportir sehingga daya saing dalam pasar itu akan terjaga. Nah, jadi dalam akses pasar itu ada beberapa faktor-faktor yang menghambat penjualan ekspor itu seperti hambatan tarif dan hambatan non-tarif. Nah, untuk hambatan tarif sendiri itu merupakan bentuk pajak atau bea yang dikenakan pada barang atau produk
ketika melakukan perdagangan ke luar negeri. Sedangkan hambatan non-tarif itu merupakan hambatan bagi perdagangan internasional selain dari tarif. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor sisi supply. Jadi faktor ini tuh mencakup banyak hal yang termasuk dari tata kelola dari makro fiskal. Jadi kebijakan dari perdagangan dan domestik itu yang membentuk kerangka bagi pelaku usaha serta faktor input yang menentukan daya saing dari sisi produksi itu. Nah, selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang dukungan promosi perdagangan. Jadi dukungan promosi perdagangan itu meliputi serangkaian dari intervensi atau campur tangan dari pemerintah untuk mengatasi dari kegagalan pasar, seperti koordinasi challenge dan informasi asimetrik. Nah, jadi dari kegagalan pemerintah untuk membatasi tadi, itu akan membentuk yang namanya promosi ekspor, special economic zone, dan badan koordinasi industri dan standarisasi. Nah, jadi dari ketiga aspek itu tadi, itu akan membentuk namanya kinerja ekspor melalui pengaruhnya terhadap perusahaan dari jalur berikut ini. Yang pertama itu ada biaya tetap atau fixed cost. Nah, itu meliputi dari resiko produksi dan ekspor entry. Terus yang kedua itu ada namanya biaya faktor dari biaya faktor dan transaksi untuk menentukan daya saing, produksi, dan tingkat pabrik. Yang terakhir itu ada tingkat produksi, tingkat teknologi dan efisiensi dari sektor atau perusahaan. Selanjutnya saya akan membahas tentang forum diskusi terkumpul atau biasa disebut dengan Focus Group Discussion atau FGD. Jadi FGD itu merupakan bagian penting dari hasil analisis TDC karena itu merupakan sarana untuk menghubungkan hasil benchmark data atau kuantitatif yang telah dilakukan dalam kondisi faktual. Nah, jadi secara garis besar itu FGD itu dilakukan pada 3 kelompok. Yang pertama itu ada pelaku usaha, yang kedua itu ada si perumus kebijakan atau pemerintah, dan yang ketiga itu ada ahli dari pemikir sebagaimana yang tertera dalam lampiran itu di Error Reference Source No Found. Oke, baiklah. Di sini saya Khalid Anwar Afandi, NPM 1851 021016. Di sini saya akan melanjutkan ke pembahasan subpoin berikutnya. Di sini saya akan menjelaskan pertama intensive margin. Intensive margin diukur dengan melakukan asesmen terhadap tingkat pertumbuhan dan pangsa pasar yang mencerminkan struktur dan daya saing dari basket ataupun naungan cakupan ekspor yang telah ada. Indikator tingkat keterbukaan perdagangan suatu negara relatif terhadap tingkat PDB per kapitanya. Ini menunjukkan bahwa mengindikasikan seberapa penting ekspor dan impor barang dan jasa dalam sebuah perekonomian atau seberapa terintegrasinya suatu perekonomian dengan dunia jika dibandingkan dengan persnya atau negara yang bisa dijadikan compare. Selanjutnya saya juga akan menjelaskan perihal extensive margin. Extensive margin mengukur diversifikasi ekspor dari 2 dimensi, yaitu menjual produk baru atau menjual produk existing ke pasar yang baru. Ukuran yang digunakan adalah konsentrasi dan variasi produk dan pasar dari ekspor suatu negara. Tingkat kesesuaian portofolio ekspor suatu negara dengan produk dan pasar dunia yang berkembang dan evaluasi pasar dari ekspor spesifik yang dimaksudkan ini sukses ataupun tidak. Lalu, subpoin berikutnya yaitu ada quality margin. Quality margin mengukur kinerja ekspor dari sisi kualitas, yang antara lain dilakukan melalui analisis komponen teknologi, tingkat kecanggihan atau product sophistication, product space, serta relative quality. Klasifikasi produk ekspor menurut komponen teknologi dimungkinkan menggunakan alat yang disebut dengan SITC 3 digit berdasarkan dari penemuan ataupun terbitan jurnal dari Hotchkiss, Chronoglue, dan Lal. Subpoin terakhir yang akan saya jelaskan adalah sustainability margin. Ini merupakan kemampuan untuk mempertahankan hubungan perdagangan, baik itu bilateral, regional, maupun multilateral. Ini merupakan suatu ukuran perekonomian yang berkembang dengan baik, well-developed economy. Ada 3 indikator yang digunakan untuk mengevaluasi durasi dan ketahanan hubungan produk
dalam hal ini partner, serta menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi produk birth atau extinction. Jadi bisa dibilang circular flow-nya dari awal produk itu lahir sampai dia punah atau tidak ada lagi. 3 indikator. Yang pertama adalah export duration yang mengukur tingkat kelangsungan hidup periode dari produk itu selama periode tahun dari hubungan produk baru pasar dengan nilai minimal 10.000 US dollar. Lalu ada cakupan dari intensive margin meliputi perubahan pada arus perdagangan saat ini yang dapat dibagi lagi menjadi peningkatan, penurunan, dan kepunahan. Extensive margin yang bisa dikaitkan dengan sustainable margin ini meliputi penambahan arus perdagangan baru yang mungkin terjadi karena pengenalan produk baru, masuk ke pasar baru, atau diversifikasi produk dengan mitra dagang saat ini. Lalu, indikator selanjutnya adalah indikator export suspension dan faktor endowment. Ini mengidentifikasikan aliran perdagangan yang bernilai paling sedikit 10.000 US dollar yang menghilang sejak tahun awal. Indikator itu dipilih untuk membandingkan faktor intensitas produk tersebut terhadap faktor pendukung tertentu milik negara tersebut. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Prasenadi. Akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Materi selanjutnya adalah incentive framework, di mana incentive framework merupakan salah satu determinan daya saing dari sisi supply, yaitu kerangka insentif yang dihadapi pelaku usaha. Terdapat 2 hal yang dikupas, yaitu kebijakan perdagangan dan investasi, serta kebijakan dan institusi domestik. Selanjutnya yaitu factor conditions. Nah, faktor condition atau kondisi faktor. Kondisi seperti ada kondisi tenaga kerja, logistik, dan lainnya. Di sini akan menjelaskan, misalkan ada kondisi tenaga kerja. Untuk kondisi tenaga kerja, terdapat biaya yang tinggi, upah minimum terlalu tinggi apabila mempertimbangkan produktivitas. Jika dibandingkan dengan kondisi negara maju, upah minimum yang terlalu tinggi akan menyebabkan PHK, serta pemindahan pabrik ke provinsi dengan UMR lebih rendah. Biaya pencatatan juga sangat tinggi dibandingkan peers, yaitu sekitar 50 kali gaji mingguan. Selain itu, terdapat beberapa implicit cost, seperti banyaknya labor union yang menyulitkan proses negosiasi, banyaknya demonstrasi, serta meningkatnya risiko operasional. Dari sisi skill, terdapat permasalahan yang lebih serius lagi. World Bank 2014 menyatakan bahwa terdapat skill mismatch, 50% lulusan SMA setara dan 15% universitas bekerja di unskilled position. 70% pengusaha manufaktur mengatakan sangat sulit untuk mengisi skilled position. Hanya 5% pekerja yang memperoleh on-the-job training formal. Lebih lanjut, hasil FGD mengindikasikan bahwa Indonesia membutuhkan medium dan high skilled worker pada tahun 2020. MEA menyebabkan Indonesia akan mengalami shortage skill labor. Yang terakhir adalah trade promotion infrastructure, yaitu infrastruktur promosi perdagangan yang meliputi berbagai intervensi pemerintah untuk mengatasi kegagalan pasar, tantangan koordinasi dan informasi asimetrik, dan kegagalan pemerintah yang membatasi partisipasi dan kinerja ekspor, termasuk promosi ekspor tradisional dan kawasan ekonomi khusus atau KEK, lembaga koordinasi industri, standar dan sertifikasi, serta inovasi. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Analisis keterkaitan nilai tambah. Analisa keterkaitan nilai tambah menggunakan pengkinian data terhadap ASEAN IO 2005 dengan menggunakan data tahun 2013 untuk melihat posisi industri Indonesia di rantai nilai global. Hal itu terkait perubahan pola perdagangan dunia dari semula berdasarkan trade in goods menjadi trade in tax. Secara umum, hasil analisis dekomposisi perdagangan menunjukkan bahwa 3 negara yang paling kompetitif dalam ASEAN 5 terkait nilai rantai global adalah Thailand, Malaysia, dan Singapura. Ukuran kompetitif tersebut diperoleh berdasarkan analisis daya saing internal dan eksternal. Analisis daya saing internal menunjukkan bahwa Malaysia dan Singapura memiliki kapabilitas ekspor yang tertinggi dalam memproses foreign value added atau memiliki produktivitas impor yang tinggi atau kemampuan mengekspor setelah mengimpor tinggi. Terima kasih.